Sebelumnya alhamdulillah wa marhaban pada guru kita tercinta Adailullah Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Habsyi, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khususil khusus kepada para sesepuh, kepada para orang tua, para masyayikh yang insyaallah dengan berkat doa para sesepuh dan orang tua kita, Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, dan Allah Ta'ala memanjangkan umur mereka dan senantiasa memberikan restu doanya kepada kita sekalian di dalam mensukseskan daripada program dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga kepada para alimil ulama, para kiai, para asatizah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, sungguh maha baik Allah, yang mana Allah Ta'ala masih menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung, ingin menilai daripada setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang sudah kita syukuri atau nikmat yang belum kita syukuri, nikmat yang kita sadari ataupun nikmat yang belum kita sadari, nikmat yang kita minta kepada Allah dan dikabulkannya, dan juga nikmat yang sebelum kita meminta Allah memberikannya. Dan ketahuilah, apabila engkau ingin menghitung daripada bilangan nikmat-nikmat tersebut, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung daripada bilangan nikmat-nikmat itu. Dialah Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan, kemudian Allah Ta'ala menciptakan kita mimma immahin, dari setetes air yang hina, kemudian Allah Ta'ala menganugerahkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita, terlahir ke alam dunia ini tanpa mempunyai nama, dan besok kita kembali menghadap Allah tidak membawa nama. Lahir dalam keasingan, besok pun kita meninggal dalam keadaan asing. Lahir tidak mempunyai harta, jabatan, pakaian, kemudian besok kita meninggal pun tanpa membawa harta, tanpa tahta, jabatan dan pakaian. Kita lahir dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, besok kita kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa, ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan anaknya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan suaminya, ditinggalkan daripada orang-orang yang dicintainya, oleh keluarga, kerabat, sahabatnya. Mereka akan meninggalkan ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha baik, yang malam hari ini menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada kita, berkumpul di tempat yang baik. InsyaAllah semua yang hadir adalah orang-orang yang baik, mengagungkan, memuliakan daripada manusia yang paling baik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak satu pun di antara kita pulang
meninggalkan tempat ini, meninggalkan perkumpulan ini, meninggalkan majlis ini, melainkan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita, Allah memperbaiki zahir dan batin kita, Allah menghapuskan segala kesedihan kita, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah Ta'ala meninggikan darajat-darajat kita dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Siapa yang mengumpulkan kita kalau bukan Allah? Dipilih kita berkumpul dari sekian banyak manusia yang disibukkan dengan dunianya, disibukkan dengan ambisinya, disibukkan dengan medsosnya, disibukkan dengan sinetronnya, disibukkan dengan kemaksiatannya. Naudzubillah. Berapa banyak mereka orang yang kita kenal, sahabat kita, kerabat kita, yang mereka disampingkan oleh Allah dari majlis-majlis yang baik semacam ini. Namun alhamdulillah kita dipilih Allah, digerakkan Allah, dihadirkan Allah, sebagaimana Allah mengatakan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa orang Allah kehendaki dalam kebaikan, Allah sayang, Allah demen, Allah rindu, Allah cinta kepadanya, maka Allah mempunyai sejuta cara untuk mendekatkan hamba tersebut. Dan orang yang dipalingkan dari kebaikan Allah Ta'ala, sejuta orang ngajak, sejuta orang mengundang, sejuta orang menginginkan kebaikan kepadanya, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka enggak ada satupun manusia yang dapat memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Dialah Allah yang malam hari ini memanjakan kita, menggiring kita, menghadirkan kita. Fa'ahdiru qulubakum, maka hadirkan hati kita di majlis-majlis yang semacam ini, karena Allah tidak melihat kepada penampilan kita, Allah tidak melihat kepada jabatan kita, status sosial kita, tapi Allah Ta'ala melihat kepada hati dan sanubari kita. Inilah tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini Allah Ta'ala memberikan anugerah yang besar, memberikan kebaikan-kebaikan yang luhur, sehingga kita pulang dari majlis ini kita membawa perubahan. Amin ya rabbal. Rabiul Awal, bulan Maulid udah lewat. Rabiul Awal udah lewat. Bulan kelahiran Nabi sudah berlalu meninggalkan kita. Rabiul Tsani masuk, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai enggak berasa lagi besok kita akan masuk daripada bulan Rajab. Namun perayaan Maulid Nabi enggak pernah berhenti diadakan. Di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan, siapapun, kapanpun, apapun statusnya, mereka ikut andil di dalam mewarnai perayaan-perayaan yang semacam ini. Perayaan Maulid Nabi bukan cuma sekedar budaya, bukan cuma sekedar kebiasaan, bukan cuma sekedar adat istiadat, tapi kita hadir Maulid Nabi, kita mengharap agar kita introspeksi diri kita, agar kita menanyakan pada diri kita sendiri. Al-Habib Ali Al-Habsyi yang maulidnya barusan kita baca, tujuan daripada Maulid Nabi, pembacaan Maulid Nabi yang kita hadiri, apa tujuan daripada perkumpulan seperti ini? Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Tujuannya merangsang diri kita, tanya diri kita, seberapa dekat kita sama Nabi Muhammad, seberapa dekat kita sama Nabi Muhammad, seberapa cinta kita sama Nabi Muhammad, seberapa jauh peneladanan kita sama Nabi Muhammad, sebanyak apa sunnahnya yang sudah kita jalankan, seberapa banyak syariatnya yang sudah kita amalkan. Tujuan Maulid Nabi adalah mempertanyakan diri kita, siapa idola kita, siapa obsesi kita, siapa panutan kita, siapa teladan kita, siapa kesayangan kita, seberapa besar dekatnya kita sama Nabi besar Muhammad. Tapi cinta gak cuma pengakuan, cinta itu mempunyai tanda, cinta itu mempunyai alamat. Cinta gak secuma ucapan saja. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ta'sil ilah wa anta tuzhiru hubba hadza la amrun fi qiyasil badi. Kamu tidak sesuai, tidak mencerminkan daripada orang yang kamu cintai, maka ini suatu perkara omong kosong, ini suatu perkara kebohongan. Kita lihat orang-orang kufar, mereka berupaya membuat propaganda, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, walan tarda ankal yahud walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha selama-lamanya. Siapa? Orang Yahudi, orang Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti kelompok mereka. Orang Islam mengislamkan orang non-muslim, orang Kristen mengkristenisasi orang non-Kristen. Tapi orang Yahudi, mereka bukan ingin mengajak orang lain kepada agama mereka. Tattabi'a millatahum, bagaimana orang-orang mengikuti mereka, mengidolakan mereka, bagaimana cara mereka berucap, bagaimana cara mereka bermuamalah, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka bertetangga, bagaimana cara mereka bermuamalah, bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana cara mereka berniaga, bagaimana orang Islam, umat Nabi Muhammad, mereka menukar idolanya Nabi Muhammad dengan tokoh-tokohnya mereka. Dan ini Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah tegaskan, gak bakal riba selama-lamanya, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti cara mereka. Makanya Rasulullah dulu nangis. Beliau menyampaikan hadis, beliau menangis, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin aw zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujri dab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Rasul bilang bakal datang akhir zaman, zaman yang menyeramkan. Sahabat bilang, zaman apa itu ya Rasulullah? Zaman di mana sunnahku, di mana ajaranku, di mana syariatku akan ditinggalkan oleh umatku sendiri. Mereka meninggalkan gak berasa, sejengkal demi sejengkal, seziro, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujri dhab, seandainya mereka tenggelam, terperosok ke dalam kehancuran, ke dalam lubang biawak, ke dalam jurang, diikutin. Gak sadar Pak, gak sadar Bu, mengikuti mereka gak sadar. Sehingga berapa banyak orang paginya beriman, sorenya kafir. Berapa banyak orang sorenya kafir, bangun dalam keadaan beriman. Ini akhir zaman penuh dengan kebingungan. Di akhir zaman penuh dengan kerancuan. Di akhir zaman penuh dengan fitnah. Di akhir zaman terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa kata Allah Ta'ala? Kalau kamu mau selamat di akhir zaman, ilzam kitab Allah, berpegang teguh sama Al-Quran. Tuh Al-Quran jangan tinggal. Sesibuk apa sih kita? Sesibuk apapun kita, jangan pernah berlari satu hari berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Minimal habis subuh kita baca Yasin, minimal habis asar kita baca Waqiah, minimal mau tidur kita baca surat Al-Muluk. Gak sempet Beb, minimal setiap malam Jumat sampingin kesibukan kalian, sampingkan aktivitas kalian, ajak istrinya, ajak anaknya berkumpul di rumah dari waktu maghrib sampai isya. Itu waktu yang paling diijabah sama Allah Ta'ala. Ma bainal maghribain, antara maghrib sampai isya, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di Betawi, orang tua kita dulu maghrib gak ada anak kecil keluyuran, maghrib gak ada anak perempuan main motor-motoran, maghrib kampung sepi. Kalau kita mau lihat maghrib perkampungan Betawi, kita lihat yang rame di mana? Musallahnya orang salat berjamaah, musallahnya orang-orang lagi ngaji, musallahnya, madrasahnya, masjidnya makmur oleh anak-anak kecil yang sedang membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita nggak dapetin di masjid, kita nggak dapetin di musalla, kita lihat perumahan mereka, pemukiman mereka, setiap rumah ba'da maghrib yang diperdengarkan suara bacaan Al-Quran. Minimal malam Jumat rumah mereka diisi dengan bacaan Al-Quran, yaitu bacaan suratul Yasin. Tapi lihat keadaan sekarang, Yahudi gak berhenti. Bagaimana caranya memperkembangkan daripada teknologi. Ini teknologi nikmat dari Allah Ta'ala, tapi teknologi kalau kita gak bisa megangnya bakal menghancurkan kita. Maghrib handphone, mau tidur handphone, bangun tidur handphone, bangun tidur dia buka handphone, berita sumpek, seharian dia sumpek.
Bangun tidur dia buka handphone, kabar berita nggak baik, seharian keadaan dia nggak baik. Rasul bilang, barang siapa orang membuka pagi hari, bangun tidur, dipusingkan, disibukkan dengan dunia, maka seharian dia bakal sibuk sama dunia. Tapi barang siapa orang bangun tidur, dia bersyukur kepada Allah, dia mengingat kepada Allah, maka seharian dia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di zaman sekarang teknologi masuk ke rumah kita, pemikirannya pun masuk ke rumah kita, sehingga Al-Quran hanya disimpan. Berapa lama kita baca Quran? Berapa kali kita baca Quran? Padahal Rasulullah bilang, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang di situ dibacain Al-Quran, rumah tersebut akan terang benderang. Para malaikat Allah, penghuni langit Allah, mereka melihat rumah tersebut bercahaya sebagaimana kita penghuni bumi melihat langit penuh dengan bintang. Tuh malaikat melihat itu rumah bercahaya dengan bacaan Al-Quran. Ada orang rumahnya gedung, sumpah. Ada orang rumahnya kecil, makmur. Kenapa? Itu rumah dibacakan Al-Quran. Bapak ibu punya problem, baca Quran. Bapak ibu sumpah, baca Quran. Bapak ibu sakit, baca Quran. Waj'alnal Quran hudan. Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Di Al-Quran semua diajarkan. Petunjuk Al-Quran. Wasyifa, mau cari kesembuhan, mau cari ketenangan, mau cari kebahagiaan, baca Al-Quran. Jangan pernah berlalu satu hari tanpa kita membaca Al-Quran, sesibuk apapun kita. Baca handphone, scroll berjam-jam, betah. Nonton TV berjam-jam, bisa. Berapa banyak kaum perempuan tiap hari bisa main HP, baca Quran kagak. Terus minta doain, Habib, Ustadz, Kiai, doain anak saya biar cinta sama Al-Quran. Saya tanya, ibu cinta gak sama Al-Quran? Jarang baca Quran, Bib. Ibu lebih sering baca Quran apa main HP? Ya main HP, Bib. Ya terus mimpi kalau anaknya mau cinta sama Al-Quran. Bapak doa, ya Allah biar anak saya sholat 5 waktu rajin, biar anak saya ke masjid rajin, biar anak saya belajar agama, thalabul ilmnya rajin, biar jadi ulama, biar jadi orang saleh. Ditanya, bapak sering ngaji nggak? Nggak sempet, Bib. Sering ke masjid nggak? Hadir majelis? Kagak. Terus bapak sering sholat berjamaah di rumah nggak sama istri sama anak? Nggak pernah, Bib. Terus mau punya anak saleh? Mimpi. Sebab apa? Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua bakal turun sama anaknya. Rasul bilang, kata Nabi Muhammad, tarbiyatul ula indal ummahat. Pendidikan anak pertama kali tergantung kepada ibunya. Saya bisa begini berkat ibu saya. Saya bisa begini keramatnya ibu saya. Saya bisa begini keberkahan ibu saya. Kenapa sebabnya? Sebab doanya ibu sama anak bagaikan doa Nabi sama umatnya. Nggak usah cari keramat jauh-jauh, nggak usah cari orang hebat jauh-jauh. Depan muka kita ada emak kita itu, doanya bagaikan doa Nabi sama umatnya. Doanya Habib, doanya Kiai, nggak ada apa-apanya dibanding doanya ibu sama anak. Makanya orang tua kalau marah sama anak jangan pernah ngomong kalimat yang nggak baik. Kenapa? Sebab langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Anak bandel pinter, anak bandel wajar. Usap kepalanya, si saleh, si baik, si cakep, jangan nakal, jangan bandel. Usap kepalanya, Bu. Jangan ibu katakan bandel kamu, gak bener kamu, susah dibilangin kamu. Habib, anak saya bandel. Habib, anak saya gak bener. Ustadz, anak saya ini ngelawan. Jangan, Bu, jangan. Ucapan ibu doa kepada anaknya, maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya Rasul bilang, berikan anak kita dengan nama yang baik, sebab nama itu adalah doa. Orang kafir propaganda, ngapain orang Indonesia pakai nama-nama Arab? Astagfirullah. Ini kita nih Pak, mau apa namanya, mau dihancurin dikit demi sedikit Pak, biar anti Arab. Nanti habis anti Arab Pak, nanti Pak anti sama Nabi Muhammad Pak.
Kita hidup dengan bangsa-bangsa yang berbeda, suku-suku yang berbeda, dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Apa tujuan Allah menciptakan kita dengan keperbedaan ini? Liyatasa'aluna bihi wal arham. Allah ingin melengkapi kita satu dengan yang lainnya. Allah ingin mensempurnakan kita satu dengan yang lainnya, agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya, kata Allah Ta'ala. Berikan anak nama yang baik, biar apa? Biar namanya jadi doa. Kasih nama Muhammad, artinya yang terpuji, biar akhlaknya terpuji. Beb, anak saya Muhammad tapi bandel, beb. Nggak heran lah, lu panggilnya Met dulu, anak Muhammad dipanggilnya Memet. Anak Muhammad dipanggilnya Mat. Kadang Muhammad dipanggilnya Madun. Tahu nggak Muhammad kalau dipanggil Mat artinya apa? Mati. Mat itu artinya mata yamutu mautan. Mut artinya mati. Dipanggil maknya mat. Secara nggak langsung mati. Abdurrahman jadi Oman. Abdurrahim jadi Oim. Nggak boleh panggil nama anak yang lengkap. Aisyah, Fatimah, Khadijah, Zakiyah. Panggil dengan namanya yang baik. Ini kadang maaf namanya siapa? Angelica. Makan terong. Nama siapa? Stephen. Makan oncom. Udah, maksudnya apa? Kasih nama yang baik. Ini kalau ceramah ada bercandanya, kadang suka di framing, Bu. Ceramah kadang isinya kemana, di framing sama orang yang gak suka. Tujuannya apa coba? Tujuannya biar orang-orang jauh dari para ulama. Ini na'udzubillah, ini zamannya fitnah, zamannya medsos. Padahal kita kalau ceramah serius, kadang Masya Allah pada khusyuk, diperhatiin, kadang ketiduran. Ceramah nanti bercanda, dipotong, di framing, jatuhnya jadi fitnah, Pak. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, balik lagi barusan tuh. Ini kita kalau punya orang tua, wallah, mau dapat ridhonya Allah, ridhonya orang tua kita. Udah paling enak deh tuh. Nih, yang punya hajat, Habib kasih tawasul, Habib kasih amalan. Kalau kita punya hajat, panggil ibu kita, Umi, nih uang gaji saya, Mi, saya berikan kepada Umi. Itu amplop gaji tuh, kasih sama kita punya ibu. Apa jawab ibu kita? Jangan, kamu tabung buat nikah. Tuh hebatnya orang tua. Kalaupun dia ambil, paling dia ambil sebagian, sisanya dikembalikan sama anaknya. Atau kalau enggak gimana? Dapat rezeki, ya Allah. Kalau saya dapat rezeki, ya Allah, saya pengen ajak mak saya jalan-jalan. Saya mau ajak ibu saya ke mall. Saya pengen beliin baju yang bagus. Ketika orang tua kita gembira dengan apa yang kita berikan, saat itu doa kita bakal diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini ngoyal. Ya Allah, kalau punya motor kan bisa boncengan sama cewek yang bukan mahram. Pak Ul, kalau nanti punya mobil bisa pamer sama tetangga. Na'udzubillah. Coba pernah gak kita niat, ya Allah, kalau punya motor saya pengen bawa emak saya jalan-jalan. Ya Allah, kalau punya mobil saya pengen senangin orang tua saya. Ya Allah, kalau punya rezeki saya pengen umrohin kedua orang tua saya. Ambil kabar gembira, doa kita didorong sama Allah berkat tawasul kita sama kedua orang tua kita. Mustajab banget tuh. Makanya yuk, barang siapa orang menjadikan orang tuanya raja, Allah jadikan dia raja di alam semesta ini. Itu janji siapa? Janjinya Allah. Mau dapat ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ini yang pertama apa? Mau selamat, baca Quran. Mau berkah, baca Quran. Mau senang, baca Quran. Mau sembuh, baca Quran. Mau hatinya lapang, baca Quran. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Watba sunnatan. Ikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Sebab kalau kita mau dapat cintanya Allah, Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai manusia, apabila engkau ingin mendapatkan cintaku, kata Allah Ta'ala, gimana aksesnya? Apa jalannya? Fattabi'uni. Ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad,
contoh Nabi Muhammad. Nggak ada agama ngajarin cara makan, nggak ada agama ngajarin cara minum. Agama mengajarkan cara berpakaian, agama mengajarkan cara masuk kamar mandi, cara bersuci, diajarkan cara bakti kepada orang tua, bagaimana mendidik anak, bagaimana bermuamalah, bagaimana berniaga, dicontohin sama Nabi besar Muhammad. Rasulullah ini bukan cuma uswah hasanah saja, tapi Nabi Muhammad ini uswah li ahlil makrub. Beliau ini teladan bagi orang yang ditimpa ujian. Kita hidup ini nggak lepas dari ujian, nggak lepas dari gangguan, nggak lepas dari cobaan. Inilah hidup di dunia ini. Nggak usah kita yang banyak dosa, yang banyak melupakan Allah, yang banyak meninggalkan Allah, yang banyak sibuk kepada selain Allah. Kekasih Allah, para nabi, para rasul, mereka diuji, mereka diberikan cobaan oleh Allah. Apa tujuannya? Allah katakan, apabila aku mencintai hambaku, aku berikan dia ujian. Ibtala, Allah berikan ujian. Siapa yang diuji Allah? Para rasul. Siapa? Para nabi. Siapa? Sumal amsal fa amsal, orang-orang yang mengikuti rasul dan para nabi. Kenapa kita diuji? Allah pengen lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat kualitas kita, kuantitas kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diuji sama suami, bu. Suami cuma titipan dari Allah. Jangan pernah kita mencintai suami kita melebihi cinta kita sama Allah. Bu, jangan cinta sama suami melebihi cinta kita kepada Allah. Kenapa gitu, Beb? Sebab kalau kita cinta sama suami kita berlebihan, Allah itu maha cemburu. Allah cemburu, bu. Kalau ibu cinta kepada makhluk melebihi kecintaan ibu kepada Al-Khaliq, Allah cemburu, bu. Kita bakal diuji lewat suami kita. Cinta sama anak boleh, cintanya karena Allah. Cinta sama suami karena Allah. Cinta sama istri karena Allah. Kalau kita bangun rumah tangga kita karena Allah, lillah, tidak akan kita mengenal lelah. Taat sama suami bukan karena suami saya, Beb. Saya taat sama suami karena dapat ridhonya Allah, Beb. Tapi nggak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Habib suruh taat, disuruh suami maksiat nurut, jangan. Disuruh suami buka-bukaan aurat, jangan. Disuruh suaminya apa? Melakukan dosa, jangan. Taat sama makhluk boleh, tapi nggak ada ketaatan dalam urusan maksiat kepada Allah. Taat sama suami karena Allah. Zulaikha cantik, Zulaikha kaya raya, Zulaikha seorang ratu. Ketika dia mencintai Yusuf, Yusufnya lari. Difitnah Nabi Yusuf, tambah nggak mau Nabi Yusuf. Dimasukin penjara Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Ya Allah, saya beruntung di dalam penjara, ya Allah. Di penjara beruntung? Iya. Karena di penjara waktu saya berduaan sama Allah banyak. Dibanding saya di luar penjara, ya Allah, saya banyak sibuk kepada selain Engkau, ya Allah. Diuji para nabi, syukur. Kenapa sebabnya? Semakin banyak dia mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala. Kenapa? Hidupnya bukan tentang kehidupan, tapi hidupnya dia tahu untuk kembali menghadap Allah dan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat luakum, Allah uji kita. Lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat kualitas kita, kuantitas kita sebagai hamba Allah. Tapi ketika Zulaikha mengejar cintanya Allah, Allah datangkan Yusuf. Makanya yang laki-laki, jangan suka PHP-in perempuan. Para laki-laki, jangan suka ngasih harapan sama perempuan, tapi berikanlah kepastian kepada wanita. Perempuan nggak butuh harapan, tapi perempuan butuh kepastian. Makanya Rasulullah bilang apa? Istausu binisai khairan. Para orang laki, berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita kalian. Kaum wanita kalian siapa, Beb? Rasul bilang siapa? Ibumu. Siapa? Istrimu. Siapa? Anak perempuanmu. Sebab banyak laki-laki di akhir zaman, dia bisa baik sama perempuan yang bukan mahramnya.
tapi dia nggak baik sama istrinya sendiri. Sama perempuan di luar baik, cengengesan mukanya, kan enak. Sama istrinya galak. Maaf, sama ibunya orang lain baik, ibu apa kabar? Sama emaknya di rumah galak. Punya anak kalau begitu tukar tambah, Bu. Maaf ya saya ngomong begini, maaf, insya Allah di sini nggak ada. Tapi saya ngomong di luaran banyak begitu tuh. Kenapa? Idolanya artis, idolanya bintang film, tiap hari nonton sinetron, ngelihat orang salaman pakai pipi, anak salaman emaknya pakai pipi, salaman sama papanya pakai jidat, kan pengen nabok. Tuh ajaran siapa ya begitu? Ada lagi anak zaman sekarang salaman sama bapak emaknya, salamannya cuma begini doang. Naudzubillahi min dzalik. Emaknya lewat, kakinya kemana-mana. Lagi main game, main PlayStation, lagi nonton TV. Suami manggil, ngadep kiblat dia. Maaf, saya pernah lihat ada perempuan nonton TV itu mustaqbilal kiblat, ngadep kiblat. Kiblatnya apa? TV. Kenapa saya bilang kiblat? Hatinya hadir, khusyuk. Nangis, ditanya suaminya, kenapa mah nangis? Ibu kenapa nangis? Filmnya sedih. Ibu kenapa senang? Nonton TV ketawa-ketawa, kenapa? Filmnya seru. Kalau iklan, lari ke kamar mandi. Iklannya mau habis, lari lagi dia. Suami manggil, tar dulu pak, lagi seru. Anaknya minta tolong, nanti dek, ibu lagi nonton, tunggu ya. Itu mata nggak boleh diganggu pak. Pernah nggak lihat kita perempuan zaman sekarang baca Quran nangis? Ditanya istriku kenapa nangis? Ini ayat memperingatkan tentang azabnya Allah. Pernah nggak kita lihat kaum perempuan kita ketawa? Ditanya kenapa ketawa? Ini Al-Quran menceritakan tentang anugerah dari Allah Ta'ala. Kapan terakhir kali kita bercinta sama Allah? Kapan terakhir kali kita bermesraan dengan Allah? Kapan dekat kita sama Allah Ta'ala? Kenapa mesti nunggu ujian? Kenapa mesti nunggu bala? Kenapa mesti nunggu musibah? Allah bilang sama malaikatnya, nih orang kalau kena musibah baru dia datang sama Allah. Dikasih ujian baru dia nangis sama Allah. Lah kemarin kemana aja? Allah cinta, Allah kasih ujian terus. Allah cinta, Allah kasih cobaan terus. Kan gak enak. Masa sama Allah Ta'ala didekatin waktu diberikan ujian? Makanya sebagai seorang mukmin diberikan nikmat, jaga tuh nikmat. Diberikan nikmat, syukuri. Gak cuma ucapan doang, tapi aplikasikan nikmat tersebut. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Nikmat Allah tuh aplikasikan dengan apa? Dengan kita semakin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan kamu. Tapi kalau kita suka menyampingkan Allah, gak heran Allah sampingkan kehidupannya. Punya warung, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cabai berapa itu? Tuh gorengan berapa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di toko, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bosnya manggil loncat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gajian paling cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya azan lagi. Baru tadi zuhur udah asar, baru tadi asar baru maghrib. Giliran azan, ya. Giliran dunia, wah. Ini orang yang dunianya akan membinasakan dia. Tapi orang yang beruntung siapa? Orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, maka Allah mengutamakan dia di atas segala-galanya. Mau rezeki lancar, sholat duha jangan tinggal. Mau rezeki lancar, utamakan Allah. Ketika azan dikumandangkan, warung tutup. Azan dikumandangkan, ngojek berhenti. Beb lagi bawa pelanggan, kasih tahu pelanggannya, bang ke masjid dulu bang ya, wallah dapat tips lebih ente. Kan pinter-pinter lu hidup. Maaf, hati orang non muslim melihatnya bangga, subhanallah orang Islam ya, sama Tuhannya aja nggak pernah selingkuh. Makanya kalau ada orang suka ninggalin sholat, nggak heran istri sama anaknya ditinggalin, Allah aja ditinggalin sama dia. Berarti nih orang nggak komitmen, Tuhannya ditinggalin, apalagi pasangannya, apalagi tanggung jawabnya. Wal iyadu billahi min dzalik. Makanya kalau dikumandangin azan, alhamdulillah, Allah nggak butuh salat saya, tapi saya yang butuh sama Allah.
tinggalin usaha dunianya, pergi ke masjid buru-buru dia, tinggalin kesibukannya. Allah puji, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah orang-orang yang perniagaannya, bisnisnya, dunianya tidak membuat mereka sibuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuh utamakan gampang nggak? Gampang nggak? Kerja karena ibadah, buka warung karena Allah, ibadah. Taat sama suami karena Allah, ibadah. Keluar rumah karena Allah, tiap langkahnya ibadah. Segala hal apapun dinisbatkan untuk Allah, Allah berikan kemudahan kepada kita. Walladzina hajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa orang yang berjuang karena Allah, nanti Allah akan berikan dia petunjuk kemudahan. Di masjid gak karena Allah, percuma. Baca rotib gak karena Allah, percuma. Main hadroh gak karena Rasulullah, percuma. Dakwah bukan karena Allah, dakwahnya percuma. Tapi kita diam di rumah berduaan sama Allah, itu luar biasa. Ke masjid sama Allah, wallah nikmat. Main hadroh sambil cinta sama Rasulullah, Rasulullah memperhatikan wajah itu orang. Hati, nih hati. Orang baca la ilaha illallah kalau karena Allah beda. Tapi kalau la ilaha illallah cuma mulut doang, beda juga. Baca zikir panjang pak, tapi hatinya nggak connect, percuma. Allahu Akbar, hatinya connect sama Allah, itu luar biasa. Handphone mahal, tapi nggak ada kartu, percuma. Handphone murah, kalau ada sinyalnya, luar biasa. Maknanya apa? Ibadah sedikit istiqamah, tapi hati dia nyambung kepada Allah, itu paling luar biasa. Ini banyak ibadah, mulutnya doang. Ya lumayan deh. Sholat jasadnya ngadep Allah, hatinya kemana-mana. Sholat ngadu, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, urusanku, sholatku nih ya Allah karena Engkau ya Allah. Kita minta tolong sama Allah, berdoa dalam sholat kepada Allah. Habis sholat, setan datang lagi. Besok bayar anak sekolah gimana ya? Ya, Pak Ul, ini maaf, saya ngomong gini maaf, ilmu tauhid saya kemas biar gampang dicerna. Maaf, sholat ngadep Allah, jasadnya, hatinya connect gak sama Allah? Kalau dia udah sholat connect sama Allah, habis sholat, la haula wala quwata illa billah, gak takut saya serahin urusan saya semua sama Allah. Rezeki Allah yang ngatur, gak usah saya cacing di tanah, Allah atur rezekinya. Apalagi gua, kalau sholatnya benar karena Allah, suaminya dititipin sama Allah. Gua punya suami, gua wakafin sama Allah. Kalau dipikirin pusing, gak usah dipikirin beb, lihat mukanya udah bosan beb. Maaf, coba pernah gak kita ngadu sama Allah, ya Allah saya titipin suami saya, sebaiknya CCTV Engkau ya Allah. Wahai yang maha membulak balikkan hati, maka tetapkan iman dan Islam keluarga saya ya Allah. Ketika ibu ngadu begitu sama Allah, bu, ini mesti manteng hati bu. Ini suami keluar rumah, setan datang lagi, jangan. Tuh sholat tadi doanya percuma. Kenapa? Ana inda zanni abdi bi, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Hati kita connect gak sama Allah? Maulid Nabi, hati kita connect gak sama Rasulullah? Yang maulid Nabi sendirian di rumah sambil nangis dia rindu sama Rasulullah lebih utama ketimbang orang hadir maulid Nabi, tangan kemana, mata kemana, jasad kemana, hatinya gak ada sama Rasulullah. Makanya kita gak tahu nih, di majelis ini yang datang bawa rahmat siapa? Belum tentu Habib, belum tentu Ustadz, belum tentu yang main hadroh, belum tentu yang baca maulid. Nggak tahu yang lagi nongkrong di depan tuh, dia nunduk, hatinya connect sama Nabi. Berkat itu satu orang, doa kita semua di sini dijabah sama Allah Ta'ala. Nggak tahu, nggak tahu. Nih kita masuk surga bukan karena beginian nih, bukan karena beginian. Ini sunnah doang, karena gue cinta sama Nabi. Kita masuk surga nih bukan sholat kita, bukan ibadah kita. Jangan tertipu sama rasa. Jangan tertipu sama amal ibadah, karena kita semua masuk surga itu hak prioritas Allah. Setiap orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Setan ini pinter banget. Pulang maulid Nabi, ngelihat orang nggak maulid Nabi, tuh lihat tuh tetangga kita tuh situ tuh. Hati-hati. Nih kita yang hadir sama yang nggak hadir belum tentu hebatan kita. Barangkali yang nggak hadir di rumahnya lagi ngedengerin.
Barangkali di rumahnya yang gak hadir, hatinya hadir. Barangkali yang di rumah berhalangan hadir, lagi kerja, lagi sibuk cari nafkah, tapi hatinya connect sama Rasulullah. Tapi berapa banyak yang hadir tapi hatinya gak hadir. Makanya tuh, perhatiin diri kita tuh, jangan pernah dikecoh sama setan. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Kenapa? Sebabnya setiap orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmatnya Allah. Itu hak prioritas Allah. Maknanya apa? Jangan pernah meremehkan ibadah sekecil apapun, mungkin di situ ada ridhonya Allah. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena mungkin di situ ada murkanya Allah. Ini pahamin kalimat Habib. Maknanya apa? Berapa banyak orang ngeremehin kebaikan. Hubungan sama Allah bagus, hubungan sama makhluk gak bagus, sia-sia. Di zaman Nabi, seorang wanita tukang zina, ketika meninggal, gak ada yang mau nyalatin jenazahnya, gak ada yang mau mandiin, Pak. Kenapa sebabnya? Karena manusia itu fahkum bizawahir, manusia itu suka menilai dari apa yang dia lihat. Kita gak berhak, itu haknya Allah. Kita nggak boleh ngejat seseorang, nih orang dulunya tukang judi, nih orang dulunya tukang mabok, nih orang tukang maksiat. Ente Tuhan emangnya berhak menghakimi orang lain? Nggak boleh. Berapa banyak orang kita anggap nggak baik, malamnya dia salat taubat lagi nangis berduaan sama Allah, Allah ampunin dosanya. Kita yang ngerasa baik, kita sombong, berarti nggak ada bedanya kita sama syaitan. Ibadah kita nggak sehebat ibadahnya syaitan. Makanya di zaman Nabi tuh perempuan tadi tukang zina, gak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Apa kata Nabi? Wahai sahabat, ini perempuan dosanya udah diampunin sama Allah. Apa yang menjadi penyebab dia diampunin dosanya oleh Allah? Apa yang menyebabkan dia dapat rahmatnya Allah? Ternyata ini perempuan pernah pulang maksiat, dia lihat ada seekor anjing kehausan. Kemudian dia cari mata air terdekat, dia ambil pakai sendalnya, dia berikan minum kepada seekor anjing tersebut. Karena kasih sayangnya kepada seekor makhluk Allah, Allah ampunin dosa-dosanya. Jadi nggak tahu amalan mana yang besok bakal masukin kita ke dalam sorga. Kita nggak tahu. Berarti nggak usah sholat dong, Beb. Ngasih minum anjing sama kucing aja, Beb. Nggak gitu. Maknanya apa? Gak tahu ibadah mana, kebaikan mana yang besok mengundang rahmatnya Allah. Mungkin perkumpulan kita malam hari ini mengundang rahmatnya Allah, kita gak tahu. Yang menyebabkan kita masuk surga, kita pernah hadir maulid Nabi di pinggir kali, di jalan, duduk bareng, dapat rahmatnya Allah. Mungkin karena amalan kita ini malam. Kita di panggung merasa paling hebat, belum tentu. Gak tahu tukang masaknya di panitianya Rasulullah. Gak tahu, gak ada yang tahu. Itu hak prioritasnya Allah. Tugas kita apa? Tugas kita berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, semata-mata karena Allah, bukan karena itu orang baik sama kita. Kalau kita buat baik sama orang baik, berarti bukan karena Allah. Kalau kita beribadah capek-capek gak karena Allah, juga percuma. Maka tanamkan setiap kehidupan kita nilainya Allah. Gak tahu timbangan Allah. Terkadang perkara yang kita anggap sepele, di situ ada ridhonya Allah. Tadi kalau gara-gara anjing perempuan diampuni Allah, terus gimana sih orang yang suka nyakitin tetangganya? Gimana orang yang suka ngomongin saudaranya? Gimana orang yang suka memakan haknya orang lain? Gimana orang yang suka melaknat orang lain? Gimana orang yang meremehkan orang lain? Gimana orang yang mengecilkan orang lain? Gimana orang yang mencaci satu sama lainnya? Hablum minan nas ini paling berat. Kita dosa sama Allah sebanyak apapun, Allah Ghafur, Allah pengampun, Allah Rahmanur Rahim. Tapi ampunan Allah terhalang kalau hablum minan nas, hubungan kita sesama makhluk gak baik. Lantas bagaimana kita yang suka menyakiti saudara kita, yang menyakiti kerabat kita? Makanya Rasulullah itu teladan yang paling baik buat kita. Beliau dicaci tetangganya, beliau dihujat tetangganya, beliau diintimidasi oleh orang lain. Apa balasan Nabi Muhammad? Beliau tetap berbuat kebaikan kepada orang lain, bukan karena orang baik, tapi karena Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, akhlak yang baik bisa menghilangkan niat buruknya orang lain. Tetangga kita, Bu, kita lewat, Bu, cemberut, assalamualaikum, waalaikumsalam, biarin, Bu. Oh, mungkin dia lagi sakit gigi, husnuzon. Beb,
Dari dulu kalau saya lewat ngucapin salam mukanya cemberut, Beb. Husnuzon. Oh, mungkin dia monyongnya bawaan orok. Udah monyong. Udah biarin, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biarin. Diomongin orang, alhamdulillah ya Allah, saya diomongin orang, berarti saya punya nikmat yang itu orang nggak punya ya Allah. Sebab likul lizu nikmatin hasud, kalau diberikan nikmat pasti ada orang yang hasud. Coba ente jadi orang gila, ada yang ngomongin nggak? Bu, bapak ngerumpi, ngobrol di warung, itu orang gila dari kapan ya? Kenapa dia nggak pakai baju? Apa penyebabnya? Nggak ada orang ngomongin orang atau ngomongin binatang. Itu kambing dari mana ya? Kira-kira tuh kambing umurnya berapa ya? Kapan dia dilahirkannya? Nggak ada. Tapi yang diomongin siapa? Setiap orang yang mempunyai nikmat pasti ada yang ngomongin. Jadi kalau ada yang ngomongin kita, Bu, nggak perlu cari sensasi. Ada yang ngomongin, alhamdulillah, kayak artis saya ya. Satu. Kedua, apa kata Nabi? Introspeksi diri. Kalau ada orang ngomongin kita dibilang nggak ada akhlak, introspeksi diri, gue berakhlak gak ya? Kalau nggak berakhlak, sekarang gue mesti berakhlak. Gue bayar mulutnya itu orang, gue mesti jadi orang yang berakhlak. Berkat mulutnya dia, gue sadar diri. Tuh satu. Yang kedua, kalau kita introspeksi, yang diomongin tersebut nggak ada pada diri kita, alhamdulillah, berkat dia ngomongin saya bisa berhati-hati, jangan sampai saya jatuh kepada hal yang diomongin oleh orang tersebut. Simpel. Ngapain pusing? Diomongin orang, dosa kita habis. Dosa kita habis tuh. Amal ahli sorga. Kalau ini amalan ada pada diri kita, insya Allah ini identitasnya ahli sorga. Yang pertama apa? Absus salam, orang yang suka menebarkan salam. Yang pertama apa? Orang suka menebarkan mananya apa? Kalau kita papasan sama orang mukmin, orang muslim, ucapkan ketika kita mendoakan kebaikan pada orang lain, itu kebaikan bakal balik daripada diri kita sendiri. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Tadinya mau kena musibah, jadi selamat. Warahmatullah, rahmat Allah bagi kamu. Wabarakatuh, keberkahan Allah bagi kalian. Berkah rezekinya, berkah kehidupannya. Ngucapin salam gak rugi. Tapi Nabi bilang akhir zaman, muslim satu ketemu muslim lain, dia gak mau ngucapin salam. Masuk Indomaret, selamat datang di Indomaret. Masuk Alfamart, selamat datang di Alfamart. Kita kalau datang, Bu, di orang ngomong gitu, Bu, assalamualaikum. Orang Alfamart terus bilang waalaikumsalam. Ajarin. Namanya bagus Marfu'ah yang jaganya. Namanya bagus Maimunah. Namanya bagus Samsudin, Udin. Yang jaga muslim, masuk Indomaret, selamat datang. Masuk naik pesawat, selamat datang di maskapai Garuda. Habib kalau masuk pesawat, assalamualaikum, pramugari jawab semua, waalaikumsalam, selamat. Lewat rumah orang, assalamualaikum, assalamualaikum, permisi ya. Aduh, cakep banget kalau begitu. Beb, dia monyong, Beb, bodoh. Ini sunnah. Dan kebalikannya, kalau ngomongin keburukan orang lain, itu keburukan bakal balik kepada dirinya. Rugi, tutup mata. Ibu ngumpul di warung, ada teman yang ngomongin, si fulan tahu nggak kabar? Kenapa? Suaminya begitu. Maaf ya, saya pulang duluan ya. Assalamualaikum. Tinggalin lo deh. Kalau ibu duduknya sama tukang ikan asin, amis. Kalau ibu duduk sama tukang minyak wangi, wangi. Jadi kalau temannya sama setan, jadi setan. Tinggalin, Bu, dadah setan, pergi. Ngomongin orang tuh dosa aja besar, Pak. Ini maaf pulang pengajian, baru pulang pengajian pakai seragam merah kuning hijau. Kayak partai. Pulang pengajian, lo ngaji cari Allah apa cari temen? Ngaji ke majelis taklim, saya sih temennya si itu, sama si itu saya kurang senang, ibu itu tuh saya kurang suka, judes orangnya tuh. Ente mau cari grup, ngaji cari Allah, Bu. Pulang ngaji belum sampai rumah tuh pahala sekarung, Bu, bocor pahalanya. Belum pulang udah ngomongin orang lagi, habis tuh pahala. Maaf saya ngomong begini, realita. Yang pertama apa? Tebarkan salam. Makna salam apa? Menyebarkan kebaikan. Muslim menjaga muslim lainnya, baik dengan ucapan maupun perbuatan, itu orang muslim. Kalau orang munafik, suka nyaci orang, suka maki orang, suka ngatain orang. Beb, kan banyak tuh ustaz suka ngatain orang, Beb. Ustaz itu bapak kagak. Jangan pernah menjudge seseorang tuh sama. Ustaz berbuat salah, semua ustaz salah. Nggak boleh, nggak relevan berpikir seperti itu. Kembali pada personal orang tersebut.
Orang itu beda-beda, nggak boleh kita cap sama. Tapi Habib di panggung ini berpesan apa? Nggak boleh nyaci orang, nggak boleh maki orang. Kenapa? Lihat lukisan jelek. Ini lukisan jelek banget sih. Lukisannya nggak marah. Yang marah siapa? Yang melukisnya. Nggak boleh. Itu makhluk Allah, nggak boleh kita hina. Yang harus dihina siapa? Diri kita sendiri. Yang harus introspeksi siapa? Diri kita, sampai kita nggak punya waktu nyari kesalahan orang lain dan nggak mau tahu urusan orang lain. Orang lagi nggak punya kita bantu, orang susah kita tolong, orang nggak bener kita benerin. Tapi karena Allah, bukan orang nggak bener kita jorokin, diomongin, dicaci, nggak ada beda kamu sama dia. Ini pertama, absus salam. Yang kedua, amalan surga siapa? Wasilul arham, orang suka nyambung silaturahmi. Orang yang mutusin silaturahmi dipastikan meninggalnya su'ul khatimah. Yang ngomong bukan Habib, yang ngomong Rasulullah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Mutusin silaturahmi. Ini maulid Nabi, tetangga kagak akor. Ye, Paul. Maulid Nabi rajin, ngaji rajin. Sampai teman ngaji nggak akur. Ye, nggak boleh. Nggak Yang tua harus sayang sama yang muda. Yang muda harus hormat sama yang tua. Yang tua minta maaf sama muda nggak rugi. Yang muda minta maaf duluan sama tua juga nggak rugi. Kita minta maaf kan ngehinain kita, kok Allah cinta. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muslimin. Allah cinta sama hambanya yang bijak. Tiap habis ngobrol, Pak, maafin minta redho gue ya, pamit dulu ya. Tak susah, Pak. Main catur, habis main catur, maafin minta redho ya, banyak salah ya. Habis ketemu teman, gue pamit ya, maafin minta redho ya. Tuh kalimat maafin minta redho gampang banget. Kalau udah kebiasaan, enak. Ini maaf berat banget, setan. Gua kan tua, dia muda, idih amit-amit. Yang muda bilang, kan lu aki-aki, nggak tahu diri. Ya, Nabi Musa paceklik, Pak, 3 tahun nggak hujan kampungnya, Pak. Doa minta sama Allah ditolak sama Allah. Allah bilang, ya Musa, gua gak kabul tuh doa. Kenapa? Di tengah engkau ada pelaku dosa besar. Apa dosanya? Mutusin silaturahmi. Nabi Musa ngambek. Ya Allah, tunjukin mukanya, coret tuh orang mukanya ya Allah. Apa kata Allah? Jangan ya Musa, gue tutupin, lo inisiatif sendiri cari pelakunya. Nabi Musa bilang, wahai kaumku, gara-gara di antara umatku ini ada pelaku dosa besar, gak akur, ngambek, musuhan lebih dari 3 hari, sehingga doa kita ditolak sama Allah Ta'ala. Gara-gara 1 orang musuhan, sekampung sial. Buru tobat tuh orang. Belum Nabi Musa minta sama Allah, Allah turunkan hujan, rahmat Allah turun ketika kita menyambungkan silaturahmi. Tapi doa kita terhalang oleh Allah gara-gara di tengah kita ada orang yang gak akur. Makanya bohong itu dosa. Tapi ada bohong yang dibolehkan, apa? Menyatukan 2 muslim yang sedang gak akur, pahalanya besar. Duta besarnya Nabi Muhammad nakurin orang. Dusta besarnya setan menyebarkan permusuhan di tengah-tengah umat. Orang sekarang mau memusuhan gampang, Pak. Di medsos juga bisa nyebarin fitnah biar orang saling benci, saling menghujat. Yang dihujat wali Allah, yang dihujat ulama, yang dihujat para aulia. Na'udzubillah. Orang yang membenci para ulama dikhawatirkan wafatnya su'ul khatimah. Habib nakut-nakutin. Lah Pak, tak begini. Ini di medsos, kenal kagak sama tuh kiai, ikut komen. Nggak kenal sama tuh ustadz, ikut komen. Nggak kenal sama tuh Habib, ikut komen. Amit-amit ya. Astagfirullah. Kita nggak tahu. Muslim itu kalau ngedengar kabar, fatabayyanu, tabayyun dulu. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Serahin semua kepada Allah. Allah ahkamul hakimin. Allah yang baik-baiknya hakim. Ini yang kedua, silul arham. Yang ketiga, insya Allah sambung tahun depan. Yang ketiga, sambung tahun. Amalan surga jangan banyak-banyak, 2 aja dulu. 2 praktekin. 2 amalin. Sebab kalau kita nggak mengamalkan ini ilmu, ya berarti maulid Nabi tahun-tahun diadakan, masa nggak ada perubahan sih? Nih perubahan 2 ini jalanin dulu. Insya Allah tahun depan semuanya panjang umur. Insya Allah tahun depan kita bisa ketemu lagi. Tapi sebelumnya ngundang saya minta ridho, minta maaf. Orang ngundang saya minta ridho, minta maaf. Beginilah saya apa adanya. Jadi kalau ada ucapan saya kurang berkenan, minta dibuka pintu maaf seluas-luasnya. Habib nih kalau ceramah, kami sering bilang sama panitia, maafin, saya bukan ceramah,
tapi kita ngaji diri. Pengajian banyak, majelis banyak, penceramah banyak, tapi kita ngaji di diri. Jadi kalau saya ceramah nggak ngomongin dosa orang, tapi kita ngomongin dosa kita yang lagi ngaji nih, biar kita bawa perubahan, biar kita pulang kita bawa perubahan. Kalau kita sibuk sama dosa-dosanya orang, capek nggak ada habisnya. Kita besok meninggal bakal dituntut tentang diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa bani. Di hari orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, suami dari istrinya. Mereka saling menuntut sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini berjebabnya karena Allah taala, saling mengunjungi karena Allah, saling memberikan nasihat karena Allah, saling berkunjung semata-mata meraih ridhonya Allah taala. Mudah-mudahan gak satu pun orang keluar dari majelis ini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah perindah zahir dan batinnya, Allah taala perindah akhlaknya, dan mudah-mudahan yang jauh Allah dekatkan, yang tidak senang dengan acara ini senangkan. Ya Allah, yang mereka merasa terganggu dengan acara pada malam hari ini, perjalanannya, istirahatnya, aktivitasnya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu maaf di hati mereka, memaafkan kita yang berkumpul pada malam hari ini. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al finna wa la minna wa la ma'na sakiyan wa la mahruma. Allahumma الخير للخير وأنهم عليه ووفقنا للخير وإنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد نبي البشير المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Hadirin hadirat dirahmati Allah, sekali lagi saya minta ridha, minta halal apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.